Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reno Friansyah dari Informatika 1B ingin mempresentasikan video tugas algoritma pemrograman tentang switch case menghitung luas bidang data. Apa itu switch case? Switch case salah satu jenis percabangan pada bahasa pemrograman C++. Kondisi switch case adalah percabangan kode program di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Itulah switch case. Dan di sini kita akan menggunakan input IOStream adalah header file dari library standar C++ untuk input-output stream. Include Windows untuk menjalankan sistem out yang dari Windows. Using namespace std seperti biasa agar tidak menggunakan yang lainnya. Memakai integer main. Di sini deklarasi variabel menggunakan integer field v l a t b c s r a luas keliling. Ada panjang, lebar, alas, tinggi, sisi, luas, keliling, ada poin A, poin B, poin C. Dan di sini kita menggunakan double variabel diagonal 1, diagonal 2, sisi 1, sisi 2. Dan ini variabel untuk angka tetap dari lingkaran konstanta double P 3.14. Masukkan cout, ketik program switch case dan ENDL untuk menyelesaikan baris baru. Cout menghitung di sini kita menggunakan sistem CLS untuk clear screen. Cout menghitung luas bidang datar. Di sini ada 8 buah bidang datar. Ada pertama persegi, kedua persegi panjang, ketiga lingkaran, keempat trapesium, kelima jajar genjang, keenam segitiga, 7 layang-layang, ke-8 bah ketupat, dan ke-9 keluar. Cout silakan pilih dan masukkan cin-nya variabel fill dan fill-nya yang ada di sini. Switch fill K1 sistem clear screen lagi. Cout menghitung luas dan keliling persegi. Cout masukkan sisi pertama, cin-nya masukkan variabel s yang di atas ini, sisi cin-nya adalah masukkan sisi cout lagi, masukkan sisi kedua, cin juga sama sisi. Dan untuk mencari luas persegi, sisi kali sisi. Dan untuk mencari luas keliling, 4 dikali sisi. Cout masukkan outputnya, cout luas persegi sama dengan masukkan variabel luas di tengah-tengah sini. Dan lalu NDL untuk menambahkan garis baru. Cout lagi keliling persegi, masukkan variabel keliling di sini. Untuk memasukkan di sini. Dan jangan lupa sini kita menggunakan break. Break adalah perintah khusus yang digunakan untuk menghentikan eksekusi dari sebuah blok cache dalam struktur switch. Lalu yang kedua sama memakai sistem CLS. Cout menggunakan luas dan keliling persegi panjang. Saya masukkan keliling persegi panjang. Di sini kita cin-nya menggunakan P. P adalah panjang. Cout masukkan lebar persegi panjang, dan di sini kita menggunakan cin L kecil. Kalau L kecil adalah lebar. Di sini kita untuk mencari luas adalah P kali L. Untuk mencari keliling 2 dikali P tambah L. Dan outputnya cout masukkan ketik luas persegi panjang sama dengan masukkan variabel luas untuk mencari luasnya, dan cout keliling persegi panjang persegi panjang, dan untuk masukkan variabel kelilingnya
untuk menghitung keliling persegi panjang. Jangan lupa break untuk menghentikan eksekusi dari sebuah blok cache dalam struktur switch. Dan case 3 sama seperti sebelumnya, sistem CLS saat menghitung luas mengklik lingkaran, saat masukkan panjang jari-jari lingkaran. Di sini jari-jari lingkaran adalah masukkan C ini adalah R. Dan untuk mencari luas lingkaran, luas sama dengan pi. Pi itu yang ada di atas ini. Angkanya adalah ini angka tetap, pi adalah 3.14. Jadi 3.14 dikali jari-jari dikali jari-jari, pi kali R kali R. Kelilingnya untuk menjadi keliling 2 dikali pi dikali R. Jadi pi adalah 3.14. Si luas lingkaran, masukkan C-nya kayak masukkan luas, NDL, si keliling lingkaran, masukkan variabel keliling untuk mencari kelilingnya. Lalu break, dan case keempat adalah sistem CLS Cout menghitung luas dan keliling trapesium. Jadi kita menghitung trapesium. Cout masukkan tinggi trapesium. Di sini kita menggunakan C-nya adalah variabel T adalah tinggi. Cout masukkan sisi sejajar A, cin adalah poin A. Cout masukkan sisi sejajar B, C-nya poin B. Nah, untuk mencari luas trapesium, rumusnya adalah luas sama dengan 0.5 dikali A tambah B dikali T tinggi. Untuk mencari kelilingnya adalah A plus B. Cout outputnya adalah Cout luas trapesium sama dengan luas, masukkan variabel luas, lalu NDL itu sama. Cout untuk keliling trapesium, masukkan variabel keliling, lalu break menentukan sementara. Case 5 seperti sebelumnya, pakai memakai sistem CLS. Cout menghitung luas dan keliling jajar genjang. Cout masukkan alas jajar genjang. C-in-nya adalah A besar di sini karena kita akan memasukkan alas. Cout masukkan tinggi jajar genjang, C-nya T tinggi. Cout masukkan panjang sisi A, C-nya poin A. Cout masukkan panjang sisi B, C-nya poin B. Untuk mencari luas dan keliling jajar genjang, rumusnya adalah luas sama dengan A dikali T, alas dikali tinggi, dan kelilingnya 2 dikali A plus B, 2 dikali panjang sisi A ditambah panjang sisi B. Cout luas jajar genjang, masukkan variabel luas untuk menghitung luasnya. Cout lagi, masukkan keliling jajar genjang, masukkan variabel keliling untuk mencari kelilingnya. Dan case ke-6, masukkan sistem CLS Cout. Sini kita akan menghitung luas dan keliling segitiga. Cout, teman-teman masukkan Cout, masukkan alas segitiga, C-nya A besar karena kita akan memasukkan alas segitiga. Cout lagi, masukkan tinggi segitiga, C-in T tinggi. Cout masukkan panjang sisi A, C-in A. Cout masukkan panjang sisi B, poin B. Cout masukkan panjang sisi C, C-in-nya poin C. Untuk mencari luas segitiga adalah 0.5 dikali A dikali tinggi. Kalau bisa dibilang setengah dikali alas dikali tinggi. Untuk mencari keliling, rumusnya adalah poin A, poin B, dan poin A ditambah poin B ditambah poin C. Itu adalah panjang sisi A ditambah panjang sisi B ditambah panjang sisi C. Dan outputnya Cout luas segitiga, luas, NDL, Cout keliling segitiga, keliling. Case 7, sistem CLS menghitung luas dan keliling layang-layang. Di sini pertama masukkan, di sini agak berbeda karena rumusnya yaitu memakai diagonal. Cout masukkan panjang diagonal 1, C-nya adalah diagonal 1. Cout-nya masukkan, bentar guys, ada yang
typo ini. Kita ubah sedikit biar agak rapi karena ini hurufnya tidak rapi. Sini N-nya ada 2. Kita masukkan, rapikan dulu sedikit. Nah, ini sudah rapi. Nah, out masukkan panjang diagonal 2. C-nya adalah diagonal 2. Dan out lagi masukkan panjang sisi 1. C-nya adalah sisi 1. Masukkan panjang sisi 2. C-nya adalah sisi 2. Dan untuk mencari luas dan keliling layang, rumusnya adalah luas sama dengan 0,5 dikali diagonal 1 ditambah diagonal 2. Dikali diagonal 2. Sorry. Untuk mencari kelilingnya, 2 dikali sisi 1 sama dengan sisi 2. Salah guys, ini aturan bukan sama dengan sepertinya. Sepertinya ini ditambah. Nah, gara-gara ngoding tengah malam ya guys ya, jadinya lupa, sudah ngantuk. Jadi keliling adalah sama dengan 2 dikali sisi 1 ditambah sisi 2. Outputnya si out luas layang-layang, masukkan variabel luas, and handle untuk menambahkan garis baru. Si out keliling layang-layang, masukkan variabel kelilingnya. Lalu break lagi. Case 8 adalah sistem CLS menghitung luas dan keliling belah ketupat. Ini terakhir ya guys ya. Si out masukkan panjang diagonal 1, C ini sama diagonal 1. Si out masukkan panjang diagonal 2, C nya diagonal 2. Si out masukkan sisi belah ketupat, C in-nya adalah S, sisi luas. Untuk mencari luas belah ketupat, luas sama dengan 0,5 dikali diagonal 2. Sama seperti sebelumnya ya, mencari luas rumusnya sama. Untuk kelilingnya di sini berbeda karena 4 dikali sisi. Si out luas belah ketupat, masukkan variabel luas NDL. Si out keliling belah ketupat, masukkan variabel keliling. Default si out bidang datar ditemukan apabila tidak lewati dari case 8 karena tidak akan ditemukan. Oke, kita running, kita coba dari pertama. Kita coba dari bidang persegi. Sabar, tunggu. Coba persegi. Nah, ini fungsinya CLS ya guys ya, untuk clear screen langsung. Masukkan sisi pertama 12, masukkan sisi kedua 12. Nah, di sini kita akan langsung tahu hasilnya. Luas persegi sama dengan 144. 144 itu dari mana? Dari sini, sisi dikali sisi, 12 dikali 12, 144. Kalau tidak percaya, coba hitung kalkulator karena yang di sini udah pasti benar kalau programnya benar. Keliling perseginya adalah 4 kali 48, yaitu 4 dikali sisi. Jadi 4 dikali 12 yaitu 48. Itu ya guys ya. Sini kita case kedua mencoba untuk bidang datar persegi panjang. Tunggu dulu sebentar. Yang kedua, persegi panjang, masukkan panjang persegi panjang 15, masukkan lebar persegi panjang 10. Oke, di sini yaitu luas persegi panjangnya adalah 150. 150. Kenapa? Karena yaitu untuk mencari luas di P kali L. Jadi 15 panjang kali 10 lebar. Jadi 15 kali 10 sama dengan 150. Dan untuk mencari keliling persegi panjang, hasilnya adalah 50 karena keliling itu yaitu 2 dikali P tambah L. Jadi 15 ditambah 10 yaitu 25 dikali 2. Jadinya 50. Itu guys. Ini kita akan case ketiga mengrunning code luas dan keliling lingkar. Ketiga.
Masukkan panjang jari-jari lingkaran 5, yaitu luas lingkaran 78 keliling lingkaran 31. Luas lingkaran 78 karena 3,14 dikali 5 yaitu hasilnya adalah 78, dan keliling lingkarannya yaitu 2 dikali 3,14 dikali 5 dan hasilnya 31. Itulah dia luas dan keliling lingkaran. Sini kita akan luas dan keliling trapesium. Sebentar. Salah. Sini dia 4. Masukkan tinggi trapesium 15. Masukkan sisi jajar A 12. Sisi jajar B ini sisi jajar A dan B harus sama ya guys. Ini tidak boleh berbeda. Untuk luas trapesium di sini setengah dikali A tambah B dikali T. Nah, jadi kita tambahkan dulu poin sisi sejajar A dan sejajar B, yaitu 12 ditambah 12 jadi 24. 24 dikali 0,5 jadi berapa tuh? Nggak tahu. Lalu dikalikan tinggi dan hasilnya yaitu 180 hasilnya. Keliling trapesium, untuk mencari keliling trapesium tinggal tambahkan saja sisi sejajar A dan tambah sisi sejajar B, yaitu 12 tambah 12 sama dengan 24. Betul sekali. Sini kita yang kelima ya guys ya, menghitung luas dan keliling jajar genjang. Tunggu sebentar. Nah, 5 jajar genjang. Masukkan alas jajar genjang 15. Tinggi jajar genjang 10. Sisi panjang sisi A 12. Sini panjang sisi A bisa beda-beda. Ya. 8. Nah, jadinya gitu guys. Hasil luas jajar genjang adalah 150. Hasil keliling jajar genjang adalah 40. 150 dari mana? 150 dari alas dikali tinggi. Alasnya 15, tingginya 10. Jadi 15 dikali 10, 150. Yap, hasilnya sama. Dan keliling jajar genjang adalah 40. Karena rumusnya A ditambah B, 12 ditambah 8, 20. Dikali 2. 20 dikali 2 jadi 40. Dan betul hasilnya sama persis ya guys ya. Untuk case 6 kita akan menghitung luas dan keliling segitiga. Ketik 6 untuk segitiga. Masukkan alas segitiga, jangan 15 terus guys, bosan. Kita masukkan 20. Tinggi segitiganya 25. Panjang sisi A, ini karena kita sama sisi berarti harus tiga-tiganya sama ya guys ya, segitiga sama sisi. Jadi masukkan alas segitiga 20, 25. Dan hasilnya adalah luas segitiga sama dengan 250. Karena untuk mencari luas segitiga 0,5 dikali alas, 0,5 dikali 20 dikali tinggi, maka hasilnya akan 250. Dan untuk keliling segitiga yaitu 30, karena sini rumusnya adalah A ditambah B ditambah C, berarti sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. 10 sama dengan 30. Betul sekali. Sini case ketujuh kita akan menghitung luas dan keliling layang-layang. 7. Layang-layang. Masukkan panjang diagonal 1. Panjang diagonal 1 kita masukkan 25. Panjang diagonal 2 30. Panjang sisi 1 15. Panjang sisi 2 10. Oke, maka masukkan panjang diagonal hasil luas layang-layang adalah 375 dan hasil keliling layang-layang adalah 50. Dari mana 375? Karena rumus luas layang-layang adalah 0,5 dikali 0,5 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2, berarti
0,5 dikali 25 dikali 30, maka hasilnya 375. Dan untuk mencari rumus keliling layang-layang adalah 2 dikali sisi 1 ditambah sisi 2. 2, kerjakan dulu yang ada di dalam kurung, berarti ya. 15 tambah 10, 25. 25 dikali 2, berarti 50. Betul sekali. Dan yang ke-8, kita akan menghitung luas dan keliling blok ketupat. Oke, 8 blok ketupat. Kita coba masukkan panjang diagonal 1. 28, kita coba pakai angka yang tidak sama. Ini 17. Sisi blok ketupatnya 14. Nah, maka hasil luas blok ketupatnya adalah 238, hasil keliling blok ketupat 56. Dari mana 238 ini? Dari hasil luas sama dengan 0,5 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. 0,5 dikali 28 dikali 17, maka hasilnya 238. Dan untuk keliling blok ketupatnya adalah 56. Dari mana? Dari 4 dikali sisinya. Jadi sisi blok ketupat 14 dikali 4 jadi 56. Itu dia. Kita coba 9 ya. Coba 9. Yap, tidak ditemukan karena tidak ada bit case-nya. Segitu saja dari saya untuk presentasi video tugas switch case menghitung luas dan keliling bidang datar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.